Halo Juragan, kembali lagi dengan gua Gunawan di Bubur Ayam Plus. Kita masih lanjut ya soal cara menghemat HPP, harga pokok atau biasa disebut food cost. Di episode sebelumnya, kita udah bahas soal pengendalian atas pembelian. Di episode ini, kita akan lanjut dengan pengendalian atas produksi dan pencatatan. Nah, dulu nih, sebelum gua masuk bantu dunia F&B, gua kira tuh yang namanya restoran, itu cuma chef masak, terus jual makanan, udah gitu aja. Ternyata ada lumayan banyak bahan yang mesti disiapinnya setengah mateng. Berarti ada proses produksi. Tujuannya itu adalah untuk mempercepat proses memasak di outlet. Kalau ada yang namanya produksi, berarti ada yang namanya pemakaian bahan. Dan setiap pemakaian bahan, berarti ada resiko salah bahan, pemborosan, kehilangan, dan seterusnya. Tapi memang fungsi produksi ini biasanya cuma ada di restoran yang ukurannya udah cukup gede. Gede dalam arti punya banyak cabang atau punya nilai penjualan yang besar. Amin ya, Juragan. Mudah-mudahan bisnisnya tambah gede. Anyway, cara mengendalikan produksi ini sama dengan cara di episode 4 sebelumnya, yaitu cara mengendalikan pemakaian bahan. Silakan cek link di bagian kanan atasnya Juragan. Tapi proses pengendaliannya aja yang agak berbeda. Makanya butuh proses khusus juga dalam software. Ini jangan dikendaliin manual kan, buang-buang waktu. Juragan kan jagoan di bisnis restoran. Hal-hal yang bisa dijaga sama software, udah, biar software aja yang lakukan. Kalau Juragan ada sisa waktu lebih, mendingan fokus dikembangin bisnis deh, daripada ribetin hal-hal yang sifatnya administratif. Lalu gimana dengan pengendalian pencatatan? Ada dua nih. Gua akan ngomong soal satu, otomatisasi pencatatan, dan kedua, pemilihan metode pencatatan. Gini kan, waktu kita beli bahan, waktu kita terima, itu kan mesti dicatat tuh. Terus waktu bahannya kepake, juga mesti dicatat. Waktu bayar, apalagi, itu juga mesti dicatat. Kemudian semua catatan itu akan digabung jadi satu, jadi laporan keuangan. Nah, semua ini bisa pakai software. Biarkan staf kita lakukan masing-masing aktivitas tadi, dibantu dengan software. Kemudian, pencatatannya otomatis ngikut ke aktivitas operasi. Maksudnya apa? Contoh, staf kita terima barang, ayam 10 kilo, bumbu 1 kilo, ikan 5 kilo. Dia tinggal buka software, pakai handphone, terus dia cek, oh PO-nya udah bener nih. Oh, atau PO-nya salah. Nah, dia hitung habis itu. Barang actual yang sampainya itu ada berapa. Habis itu dia tinggal pencet OK di handphone. Nah, habis dia pencet OK, software itu akan langsung catat perkiraan utang supplier ada berapa duit, otomatis. Juga langsung otomatis update ke laporan keuangan. Jadi software di sini berfungsi untuk bantu orang kerja, untuk kendalikan pembelian. Tapi di saat yang sama, waktu dia lakukan aktivitas penerimaan barang tadi di software, catatannya langsung terjadi begitu aja. Nah, ini namanya otomatisasi pencatatan. Kita udah nggak zamannya sih sekarang punya staff banyak cuma buat salinin angka-angka dari faktur misalnya. Nah, sekarang pengendalian pencatatan yang kedua. Ini yang agak unik soal metode. Caranya nggak biasa, bahkan mungkin belum pernah ada yang bahas di dunia F&B. Yaitu apa? Pakai metode FIFO. First in, first out. Apa itu? Nah, ini maksudnya harga barang yang pertama kali masuk. Harga itu juga yang pertama kali kita bebankan waktu dipakai. Ada metode lain selain FIFO, itu namanya metode average atau rata-rata. Tapi kita nggak bahas soal ini secara detail. Contoh nih ya, gue beli ayam 1 kilo, harganya 10.000. Terus gue beli lagi nih 1 kilo, tapi harganya 15.000. Kemudian baru gue masak buat dijual. Nah, waktu gue pakai 1 kilo ayam pertama, kalau gue pakai FIFO, HPP gue tuh 10.000. Karena itu yang pertama kali masuk ke stok gua. Coba gua tanya kan, ayam yang tadinya gua beli di harga 10.000, habis itu gua mesti beli lagi di harga 15.000 di jarak waktu yang berdekatan. Kalau gua jadi bos, gua pasti nanya dong, kok bisa gitu? Gua beli harga kok bisa naik sampai jauh gitu? Jadi bayangin ya, kalau misalkan deh Juragan nggak ngecek perbandingan harga, Juragan juga nggak tahu nih, ada pembelian ayam yang tiba-tiba harganya naik 50%. Terus, sistem pencatatannya Juragan pakai rata-rata, pakai average. Pas lihat profit yang rata 7.500 di hari pertama dan hari kedua,
Kira-kira dengan tampilan profit kayak gitu, Juragan tahu nggak sih ada masalah di harga ayam? Profitnya rata kok 2 hari. Tapi kalau pakai Vivo, Juragan punya alat kendali yang kedua. Jaga-jaga kalau kendali pertama, waktu perubahan harga pembelian awal, itu kendalinya kelewat. Di sini ada kendali lagi pakai Vivo. Ini kalau dalam tinju nih namanya double cover. Nah, dapat laporan ini kayak gini nih. Profit turun dari 10.000 jadi 5.000. Padahal harga jualnya sama. Lihat gini doang langsung ketahuan berkat metode Vivo. Dan jangan khawatir, perhitungan ini semuanya otomatis di ISB. Gue tahu kebanyakan software yang ada pakainya metode average, metode rata-rata. Bukan karena metode ini paling tepat, tapi justru karena metode average ini paling gampang dibikin. Vivo untuk dibikin itu susah banget, apalagi mau buat hitung otomatis. Jadi yang namanya bahan baku restoran itu kan bahan yang pergerakannya cepat, bahan yang gampang rusak. Average itu biasanya dipakai untuk barang-barang yang lebih slow moving dan harganya stabil. Jadi kesimpulannya pakai Vivo kan. Oke, jadi setelah kita praktekkan semua pengendalian HPP ini, terakhir kita tinggal ukur di laporan keuangan. Jadi HPP gue udah turun berapa nih setelah gue praktekin? Cuan gue udah naik berapa sih? Apakah HPP gue masih bisa gue tekan? Semua bisa diukur, semua bisa dilakukan dengan software. Ukuran bisnis Juragan mau besar, mau kecil, tetap butuh pengendalian yang barusan gue jelaskan. Bedanya tinggal di kompleksitasnya aja. ISB mampu bantu Juragan untuk menjalankan bisnis F&B dari yang kecil sampai yang ukuran raksasa. Dari yang simple sampai yang kompleks. Kita punya kok banyak pengguna dari F&B raksasa juga. Oke, demikian episode pembahasan pengendalian HPP dengan gua Gunawan. Sebagai latar belakang, gue adalah praktisi keuangan dan manajemen selama lebih dari 20 tahun. Hal-hal yang barusan gue jelaskan itu udah jadi bagian pekerjaan gue sehari-hari. Jadi, software ISB ini adalah cerminan dari pengalaman gue selama 2 dekade. Please visit www.isb.co.id untuk tahu lebih jauh soal gimana caranya ISB bisa bantu bisnis F&B-nya Juragan untuk cuan lebih banyak. Sampai ketemu di episode berikutnya. Nanti kita akan ngobrol soal cara efisiensi beban sewa. So, please like, subscribe, atau tinggalkan pesan jika berkenan. Keep it simple, keep it practical, and ciao.